Iya, Oma. Ini aku udah mau nyampe rumah loh. Itu Oma lagi dengerin musik apa sih? Kok kayak kapal pecah gitu, kampungan banget musiknya. Ini lagu kesukaan Oma. Jadi kalau setiap kali Oma denger lagu kayak gini, aduh jadi berasa balik muda lagi. Emang siapa yang bilang Oma tua? Oma itu baru 17 tahun. Jalan 70 bulan. Kamu ini sama orang tua ngeledek aja terus. Pokoknya kamu jangan mampir kemana-mana ya, langsung pulang ke rumah. Siap, Bos. Oma. Mas, rumahnya yang lagi ramai orang itu ya? Iya, tapi itu ada apaan sih, Mas? Wah, kayaknya lagi ada pertunjukan dangdut nih, Mas. Dangdut. Ya udah turun sini aja, Mas. Ya, Mas. Kembali ambil aja. Oh ya, terima kasih, Mas. Masalah nih. Siapa yang suruh lu nyanyi di sini ya? Apa-apaan sih ini? Ini juga pada ngapain di sini ya? Dipikir di kampung apa? Buar. Woi, apa-apaan sih lo? Penyanyi kampungan. Siapa yang suruh lu nyanyi di sini ya? Gue nyanyi di sini. Lu punya mata gak sih? Ini komplek elit. Penghuni di sini nggak suka musik beginian. Kampung. Sorry ya. Gue nggak akan nyanyi di sini kalau nih yang punya rumah kagak minta gue nyanyi di sini. Lagi lo siapa sih? Gua yang punya. Maaf mas, tadi emang Oma yang nyuruh mereka ke sini. Oma? Iya. Gak mungkin gua tahu selera rumah gua. Udah turun, bubar. Denger ya. Lo bilang gue kampungan, lo bilang gue norak. Boleh, terserah. Tapi jangan coba-coba lo menghina musik gue. Lo pikir gampang apa mainin musik dangdut? Gue ini seniman, gue penyanyi. Lo ngerti, lo tahu niat gue. Diam. Pakai debat musik lagi. Gua pusing dengar suara lu, tau gak? Pergi. Sebelum gua rusak gerobak lu. Mau, pergi. Sombong banget sih. Sabar aja, udah nyantai aja cari amannya. Ya udah makasih semuanya ya. Ini bubar deh. Semua bubar. Pikir kampung apa bubar? Beraninya mau Pergi, buru. mau adun doang sih. Loh, kok bubar? Oma, I miss you, Oma. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Kesat di kampung. Mikir apa ya? Ini tuh kota, masa musik kayak gitu sih? Dan itu buat di kampung. Rusak mood aja baru sampai Jakarta. Mau ketemu sama mama malah dirusak mood gua. Kacau itu. Sok-sok seni. Udah. Minum jus buatan Oma. Biar adem. Oma, ngapain sih ngundang penyanyi dangdut nyanyi di rumah kita? Kamu kenapa sih nggak tinggal di Jakarta aja? Jadi Oma ini nggak kesepian. Untung aja ada si Mimin. Jadi
Jadi ada hiburan tiap hari. Tiap hari. Ya, nggak tiap hari sih. Mimin ngedangdutnya juga nggak tiap hari kok. Iya, tapi kenapa harus dangdut, Oma? Emang nggak ada musik lain? Ntar kalau misalnya teman-teman Erik datang, mau ditaruh di mana muka Erik, Oma? Kenapa kamu harus bingung sih? Kalau memang kamu nggak suka, ya udah nggak suka. Kalau Oma sih suka banget, apalagi kalau Mimin sudah turun bergoyang. Asik. Oma jadi lupa deh sama namanya keriput. Kamu kemana? Kamu kan belum cerita banyak tentang papa dan mama kamu di sana. Gimana kabar mereka? Besok aja deh, Oma. Bete. Cah, anak muda zaman sekarang. Kuliah kamu gimana? Kak, ini gorengan pisang dari Po Imah, katanya khusus untuk kakak. Makasih banyak ya. Tapi kakak nggak boleh makan gorengan banyak-banyak. Kasih sama Kak Firman aja ya. Mas, ini gorengan pisang. Katanya kami Mimin nggak mau. Oh, iya. Anu nih, ketoprak pedes ya. Bukan, itu gorengan pisang. Wih, seru, adik cantik. Oon dipelihara loh, Mak. Men, lumayan nih. Wah, dapat banyak. Dulu Busut mau megang yang gocapan. Mana ada gocapan nih? Ada 3 lembar. Iya, itu dikasih sama Nenek Mary. Baik ya? Iya, Nenek Mary sih baik, tapi cucunya haselin. Oh, dia. Men, kata si Ina hari Minggu kita dipanggil lagi nih. Tapi kudu lu yang nyanyi katanya. Dia pengen joget lagi bareng sama lu. Ogah, Maksudnya nolak rezeki. gue udah ilfil sama cucunya, males gue. Lah, apa urusannya? Rumah-rumah Oma yang manggil Oma. Cucunya dipikirin. Ih, bawel. Gue udah terlanjur sakit hati banget. Males gue. Iya kagak baik yang namanya nangkis rezeki mah. Ih, bawel beneran ya? Yaudah kalau lo mau pergi, lo pergi aja sama si Lela. Dia kan demen tuh keliling. Waduh, kalian aja dah. Suruh kawin sama Lela. Gimana sih? Udah dah, dateng ya. Pokoknya lu dah yang nyanyi. Oke? Cerewet ya, emang cerewet. Pokoknya gue nggak mau. Mimin kuliah dulu ya. Makanan sama minuman Bapak udah Mimin siapin. Nanti biar Firman yang nyuapin Bapak ya. Doain Mimin jadi orang sukses ya, Pak. Udahlah, ngapain sih pakai ketemuan-ketemuan segala? Gue tuh mau mulai lembaran baru, oke? Gue mau hidup tenang. Jadi jangan ganggu gue lagi, ngerti lo? Iya, tapi kan aku kangen sama kamu. Secara kan kamu baru kembali ke Jakarta. Udah deh, Shell, nggak usah lebay. Nggak ada yang berubah kok, semuanya sama. Gue, tetap gue. Tapi aku kangen sama kamu, Erik. Shell, nggak usah pakai kangen-kangenan segala ya. Gue males. Ih, kok kamu galak-galak gitu sih, marah-marah? Judes banget. Gue mau tutup, atau lo yang tutup? Gue lagi nyetir nih, bahaya. Gini aja deh, gimana kalau misalnya kita balikan lagi? Shell, denger ya. Gue males pacaran. Jadi mendingan lo gak usah hubungin gue lagi deh. Kok kamu gitu sih? Jawabnya jutek banget, orang aku ngomongnya baik-baik juga. Yaudah Shell, gue udah mau sampai kampus nih ya. Gue matiin ya. Erik, Udah, ada telepon masuk. Ya, bye. cakep banget dimatiin sama dia. Ini angkot ngapain sih lama amat? Apaan sih? Orang mau lewat kali. Orang kenapa sih? Stres ya? Makan
Kenapa sih pagi-pagi teriak-teriak, klakson lagi? Ngapain sih lo pagi-pagi? Nyantai aja kali, kagak usah pakai klakson. Kan penyanyi dangdut yang ngeselin kemarin itu. Main dia di sini. Woi, Lo lagi ngapain lo di sini? Lo belum puas sama yang kemarin, sampai lo ngejar gua ke sini, hah? lu yang ngapain di sini? Mau ngamen? Hah? Lo kalau berani turun ya, nggak usah di mobil. Gak perlu, gak ada waktu. Gue mau kuliah. Minggir lu. Iya. Minggir lu, mau gue tabrak. Tab. Lagian sejak kapan sih tuh orang kuliah di sini? Guys, jadi sekarang ada penyanyi dangdut di kampus kita. Hah? Maksud lo, Mimin? Kenapa lo naksir? Cah, amit-amit. Enggak lah. Wih, lu jangan salah bro. Itu bukan penyanyi dangdut biasa atau enggak? Selain pintar, cakep, doi juga intelek cuy. Betul tuh. Tetep aja gue gak suka. Ih. GR amat lo. Dia juga gak suka kali sama lo. Udah. Sekarang kita nggak usah ngebahasin si Mimin. Gimana kalau umpamanya kita sekarang ngebahas program kita? Gimana Andra, band kita? Ya pokoknya tinggal nunggu persetujuan dari lo. Kita main di cafe itu apa enggak? Bener, Rik. Bayarannya juga lumayan kok. Woi, lo lupa ya? Erik itu masalah bayar tuh gak jadi masalah. Udahlah, kita semua gak usah ngomongin masalah bayar. Yang jadi persoalannya itu, kafe itu enak apa enggak? Tunggu. Main di kafe apaan sih? Dari awal kan gue udah bilang. Band kita ini buat seneng-seneng aja, kok sekarang jadi dikomersilin gini sih? Maksud lu, selama ini kita ngeband senang-senang doang, iseng gitu? Iya, kenapa? Gak suka lu? Gue udah bilang kan dari awal, kita ngeband buat seneng-seneng aja. Main-main kafe segala. Tapi Rik, kita juga butuh buat uang tambahan, Rik. Gak enak dong kalau kita minta terus sama orang tua. Bener gak? Bener. Tuh. Terserah, pokoknya gue gak mau. Jadi kalau lu pada mau bikin band ini dikomersilin, gue keluar dari band ini. Gue gak butuh nyanyi buat cari duit. Udah, ini pada diminum ngapain? Minum kok dianggurin. Minum lah. Udah dik, gua ke Gue juga, Rik. Gue dosan. Udah kalau gitu, gue mau minjem buku dulu. Lu juga? Iya, aku mau bayar. Udah deh, Min. Pokoknya lo tenang aja. Ntar lo gue kenalin sama cowok ganteng itu. Aduh, pokoknya gue aja gak kuat ngeliatnya. Tapi lo udah kenal emangnya? Belum sih, tapi... itu dia tuh orang itu. Aduh, lucu banget ya. Mana sih? Itu tuh. Bagus kalau gitu. Bagus apa? Pasti lo naksir kan? Udah sini gue yang Apa? Emang lo udah kenal sama dia? Sebentar lagi lo bakal tahu jawabannya. Yuk. Apa sih, Min? Min! Ngapain lo di kampus gue? Justru gue yang mau nanya sama lu. Sejak kapan ada penyanyi dangdut kampungan berkeliaran di kampus gue, ha? Jaga ya mulut lo. Apaan sih lo? Ngapain sih marah-marah kayak gitu? Malu-maluin tau nggak? Malu-maluin. Cowok kayak gini nih, yang lo idolain, yang lo kagum-kagumin kayak begini nih. Asal lo tahu aja ya lo ya. Gue lebih menghargai pengemis daripada laki-laki yang kayak begini nih, gak ada harganya. Bilang apa lu barusan, ha? Lo, manusia gak ada harganya, kayak sampah. Berani lu ya sama gue? Lo, kayak sampah. Dengar, mau gue ulang lagi. Lo manusia gak ada harganya kayak sampah, tau? Apaan sih? Udah kita ke kelas aja daripada ribut. Kampung gak bisa jaga mulut lagi. Ya bisa lo. Lo tuh yang norak banget ya. Gak malu ya tadi diliatin sama anak-anak kayak gitu. Dia tuh yang udah mempermalukan gue. Merugikan gimana sih? Makanya ya, lo tuh kalau ngeliat cowok gak usah dari tampangnya doang. Jangan dari kulitnya doang. Dia tuh isinya, gitu, idola cowok lo. Ih, amit-amit deh. Kalau gue tahu kelakuan dia kayak apa yang ada, dia gue jadiin cowok yang paling gue benci di dunia, tau gak? Hah? Bisa loh berubah secepat ini? Ya iyalah, untung lo ngasih tauin gue. Kalau enggak, ya kali deh gue bakal nge-keep cowok-cowok yang gak bener kayak dia. Ih, males banget. Yakin gak nyesel kehilangan idola? Hah? Ya enggak lah, apalagi udah nyakitin sahabat gue. Ya kali deh gue nyesel. Bagus. Halo, kenapa Fir? Apa? Pingsan? Bapak pingsan?
Ada apa dengan bapak saya, dokter? Bapak kamu harus dibawa ke rumah sakit. Kondisinya semakin menurun. Saya khawatir ada apa-apa terhadap beliau. Maksudnya bapak saya harus dirawat? Iya. Banyak pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap bapak kamu. Pak, bapak ke rumah sakit ya? Bapak, kalau di rumah nggak ada yang urus bapak. Mimin nggak bisa ngerawat bapak dengan baik. Tapi kalau di rumah sakit kan bakal ada yang ngerawat bapak dengan baik ya. Makasih banyak ya dokter. Kalau bisa secepatnya dibawa ke rumah sakit ya. Surat pengantarannya kan sudah saya kasih. Iya, tapi bapak saya kelihatannya nggak mau ke rumah sakit, dokter. Kayaknya dia takut sekali. Coba kamu bujuk. Kalau tidak, kesehatan bapak kamu akan semakin menurun. Saya permisi dulu ya. Iya, dok. Min, lo lagi pegang uang nggak? Kalau nggak, lo bisa pakai duit gue dulu kok. Nggak usah, Lol. Gue masih ada simpanan kok. Yakin? Yakin. Besok tolong absenin gue aja ya. Soalnya besok gue mesti ngamen. Iya, tenang aja. Makasih ya. Aduh, kok nggak diangkat-angkat ya? Gimana? Nggak diangkat-angkat, Oma. Mungkin udah tidur kali. Kemana sih Mimin? Nggak biasa-biasanya HP-nya dimatiin. Apa nanti kita suruh Mas Pardi aja ke rumahnya, nemuin dia. Emangnya Pardi tahu? Mas Pardi. Mas Pardi tahu, Oma. Kan waktu itu Mbak Miminya pernah nyanyi di acara sunatan anaknya. Ya udah, suruh Pardi cepet cari ke sana. Cepet. Iya, Oma. Ada bisnis apa sih Oma sebenarnya? Perasaan dari semalam sibuk banget sama si Bibi. Itu Oma mau ketemuan sama temen-temen Oma. Terus Oma mau adain hiburan biar suasananya seru, gembira gitu. Ah, aku tahu. Bentar lagi kan ulang tahun Oma ya? Hush, bukan itu maksudnya. Oma cuma pengen ngajak kumpul temen-temen. Seru tuh ya. Terus hiburannya apa? Oma mau manggil penyanyi kesayangan Oma. Tunggu. Biar aku yang tebak. Pasti Oma mau ngundang Penders atau Kus Plus. Ya, pokoknya band-band jadul itu kan? Ya salah. Oma pengen manggil si Mimi nyanyi dangdut di sini. Alah. Apa-apaan sih ya? Ya ampun, apa-apaan sih nih? Kok jalan jadi ketutup kayak gini sih? Dasar orang kampung. Hello. Ayo pada minggir ya. Minggir ya, Spi. Manin kong ya, joget Neneng ya. Hah? Ini lagi, udah tua, genit lagi. Tua umurnya, Neng, tapi jiwanya masih muda. Hah? Ih, jangan sentuh. Jangan sentuh. Sana. Berhenti!
Kenapa sih Mbak? Mbak nggak suka lagunya ya? Apa mau ganti lagu baru ya? Man, lagu baru Man. Enggak. Emang lu pikir gue suka sama lagu lu apa? Lagu kampungan kayak gitu coba. Loh, bukannya Mbak kesini buat joget, ya kan? Cuma mau ngasih tahu ya, kalau mau manggung tuh jangan di sini tau nggak? Lu tuh jalan. Emang lu pikirin di jalan nenek moyang lu apa? Sorry Mbak, gua nggak tahu nih kalau penontonnya bakal sebanyak ini. Gua pikir tadi bakalan dikit Mbak. So laku lagi sekarang orang kampung, so laku ya, bagus banget ya. Mendingan sekarang lu mikir deh ya, karena gua mau lewat, ngerti? Iya. Yaudah, maaf ya Mbak. Maaf, lu pikir ini mau lebaran apa? Yaudah bubar, ngapain main di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak maaf ya. Ya udah dah, antek bawa kayu. Ya. Aduh, tuh, au, dasar orang kampung. Makasih semuanya ya. Masya Allah. Musik apa lagi nih? Erik! Erik! Omanya gimana sih? Kok dimatiin musiknya? Aku kan lagi asik-asik dengerin musik. Kamu ini emangnya nggak ada lagu yang musiknya nggak kayak gini? Kalau jantungnya Oma copot gimana? Masih nggak ngerti selera anak muda. Erik, lagu itu untuk dinikmati oleh semua orang. Tapi kalau kayak gini, siapa yang bisa nikmati? Oma aja hampir pingsan dengernya. Aku barusan nikmatin, Oma. Hah, itu sih bukan nikmati, tapi nyakiti. Udah, nggak usah diputar lagi. Kalau mau nyetel lagu kayak gini, pakai Walkman aja. Oh, Oma kok egois gitu sih? Giliran dangdut aja, boleh kenceng-kenceng. Rock nggak boleh. Nah begini nih, kalau papa dan mamanya ngajarin anak yang nggak bener, pilihan musik aja nggak jelas gitu. Kok nggak jelas sih? Oma, Mbak Miminya udah ketemu. Hah? Yang bener dah. Ina mau ngomong dulu sama Mbak Mimin ya. Ya udah cepetan kamu bilang ke dia. Iya, Oma. Pokoknya Oma akan kasih dia harga yang khusus. Iya, nanti Ina sampein. Terus Oma minta lagu-lagu dangdut yang jadul aja, yang sendu-sendu gitu. Sebab yang denger itu kan teman-teman Oma juga. Beres, Oma. Ya udah, yuk. Oma nih gimana sih? Kok pakai ngundang penyanyi dangdut gerobak itu ke rumah kita lagi sih? Nanti kalau misalnya teman-teman Erik pada datang, mau ditaruh mana muka Erik? Aku kan malu, Oma. Kamu malu? Loh, dangdut kan seni. Seni adalah hasil karya. Oke, aku tahu. Tapi kenapa harus dangdut? Terus penyanyi cewek kampungan itu lagi? Iya. Dia itu bukan cuma sekedar penyanyi dangdut loh. Dia itu mahasiswi. Dia itu mendapat beasiswa kuliah di sana. Kamu pasti sudah tahu dia. Anaknya cantik kan? Maksud Oma ngomong kayak gitu apa? Ya, siapa tahu kamu naksir sama dia. Oma juga suka kok sama dia. Naksir? Amit, Oma. Oma ini udah ngaco deh ngomongnya. Hidup lo kenapa sih ganggu mulu? Heran deh. Lo mau nyanyi lagi ya di rumah gue? Iya, emang kenapa? Hah? Lo tuh nyebelin banget sih. Nggak bisa lo tolak aja tawaran dari rumah gue ya? Mestinya lo nanya dong sama nenek lo, kenapa masih mau dengerin lagu-lagu gue? Lo muka tembok banget sih. Udah gue damprat masih berani ke rumah gue. Ingat ya, lo tuh kuliah di kampus berkelas. Punya selera yang berkelas dikit dong. Kalau ngomong tuh dijaga, nggak usah sembarangan kayak gitu. Lo bukan cuma udah menghina gue, tapi lo udah menghina budaya bangsa lo sendiri. Tahu lo? Hina apaan? Gue cuma ngomong kenyataan. Lo bukan di kampus nih, gue udah robek muka lo, tau? Robek aja nih. Coba.
Makin lama dipandang, nih cowok kok makin keren ya. Makin maco. Oke, gue harus menenangkan diri kalau kayak gini. Enggak. Gue nggak boleh berpikir macam-macam. Gue harus berpikiran satu macam. Boy! Ngomong doang lu bisanya. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Ngagetin aja. Ada apa? Itu Oma, Mbak Maminya nggak bisa Oma. Aduh, gimana dong ini? Semua udah Oma bilangin bahwa hiburannya musik kesukaan kami semua. Gimana kalau kita panggil penyanyi lain selain Mbak Mimin? Gak mau. Pokoknya Oma nggak mau penyanyi lain selain Mimin. Titik. Akhirnya ngalah juga dia. Biasanya Mbak Mimin mainnya di sini, Oma. Kamu nggak salah. Enggak, Ina pernah lihat kok. Mbak Mimin nyanyi di sini. Tapi kok nggak ada? Mungkin Mbak Mimin itu nyanyi di kampung sebelah kali, Oma. Kalau keliling itu jauh banget. Ya udah kita ke sana yuk. Tapi Oma, Nih Pak, sakit. Yuk kita jalan. biasanya tuh Oma di sini, tapi kok nggak ada ya? Oma kenapa, Oma? Oma kenapa? Oma kenapa, Oma? Bukan, Oma. Tolong! Ibu, kenapa, Bu? Kenapa ini? Oma, gimana keadaan Oma saya, Sus? Sudah nggak apa-apa kok. Tensinya normal. Makasih, Sus. Ya, sama-sama. Permisi. Bibi bawa Oma kemana sih? Maafin Ina, Mas. Habis tadi Oma maksa ngajak Ina cari Mbak Mimin. Nyari penyanyi dangdut itu? Iya, Mas. Oma bilang Oma kangen sama Mbak Mimin. Ngapain sih Oma kayak kurang kerjaan aja? Biasanya Mbak Mimin datang 2 hari sekali ke rumah. Ini sudah hampir seminggu Mbak Mimin nggak datang. Makanya Oma ngajak Ina cariin Mbak Mimin. Dipelet pakai apa sih sama penyanyi dangdut itu? Sampai Oma gue kayak begini. Ternyata Oma nggak main-main suka sama dangdut yang penyanyi kampung itu. Kalau Oma tahu gue sekampus sama tuh penyanyi kampung, pasti gue disuruh ngejar dia. Aduh. Tapi kalau nggak dikasih tahu, Oma pasti bakal tetap nyari juga. Gue mesti ngapain sih? Bingung gue. Tapi masa gue nggak mau ngebantuin Oma sih? Makin hari makin cantik aja. Lagi lah. Bapaknya kerja di pabrik bola, men. Tahu sih. Kalian tuh berempat mulu, kenapa sih kayak kembar dempet tau nggak? Bukan kembar dempet, tapi kembar labu siam. Mau kemana sih?
buru-buru banget. Gue ada ujian jam 9, Ra. Secara lo tahu kan, semalam gue gak sempat belajar. Alah, nggak usah belajar kan udah pinter. Mendingan belajar cinta-cintaan aja di sini sama abang. Sorry ya, Bang. Udah tamat kalau soal cinta-cintaan. Kan gue dosennya. Ya, gue duluan ya. Ya. Ngapain sih mereka? Kok jadi deket sama penyanyi dangdut itu? Jelas. Kenapa, Bi? Oma, Mas. Oma. Oma? Oma kenapa? Kondisi Oma menurun, Mas. Oma pingsan lagi. Iya. Saya balik sekarang ya. Tunggu. Kebetulan. Panjang umur. Nyanyi, men. Aduh. Oke banget sih. Makan belum? Nanti. Belum sih sebenarnya. Ya udah pesan aja. Udah pesan maksudnya. Pas banget nih. Gua mau kasih saran sama lo. Lo tuh harusnya nyari produser. Biar lo tuh jadi penyanyi dangdut beneran. Betul banget. Bener banget, men. Tuh. Kenapa sih lo semua malu ya punya teman penyanyi gerobak dangdut? Elah, tersinggung. Marah, dia marah. Jangan kan cuma penyanyi gerobak dangdut. Pengamis kalian pun kalau itu teman kita, kenapa kita harus malu ya nggak? Betul, men. Yang malu itu kalau umpamanya kita kagak bisa ngebantu teman. Itu namanya malu. Yo. Otomatis. Baik-baik banget semua. Thank you udah mau berteman sama gue. Secara gue kan penyanyi kampung. Woi, no problem, Min. Gak masalah. Yang penting kan gak kampungan. Ngomong-ngomong gak pada nengokin neneknya Erik? Emangnya kenapa dengan nenek Erik? Lah, kan neneknya masuk rumah sakit. Neneknya Erik, nenek Mary maksud lo? Emangnya dirawat di rumah sakit mana? Maaf, Lu mau nengok Oma? Iya, kalau lo izinin sih. Ruangannya di mana ya? Dua kamar setelah yang itu tuh. Boleh kan? Iya nggak apa-apa, gue tinggal ke dokter dulu ya. Iya udah. Nenek kenapa, Dik? Nenek cepet sadar ya. Cepet sehat lagi ya, Dik. Kenapa Nenek bisa kayak gini sih? Oma capek ya? Saya mau minta bantuan ini. Tolong saya direkamin lagu-lagu yang biasanya kamu nyanyiin. Jadi di saat kamu lagi nggak ada, lagu-lagu yang di sini bisa menghibur saya, ya? Oma, gue suka banget dengerin lagu lu. Sampai tadi sebelum Oma pingsan, Oma juga dengerin lagu lu terus.
Nenek. Nenek cepet sadar ya. Nenek harus cepet sembuh. Kenapa sih lo nggak bilang kalau nenek dirawat? Sorry, gua nggak sempet. Lagian emang Oma masuknya dadakan. Terus kan di rumah nggak ada orang. Kalau aja lo nggak gengsi sama gue mau kok nemenin nenek di rumah sakit. Atau lo merasa takut terhina ya, gue bantu-bantu? Enggak, bukan gitu kok. Maaf ya kalau gue udah nyakitin lo selama ini. Lo marah sama gue? Iya sih. Tapi gue pikir-pikir kalimat lo ada benernya juga. Jadi ya buat apa gue marah? Tapi ya tetap aja gue nggak enak. Soalnya kan selama ini lo udah ngibur Oma terus. Enggak juga. Lagian juga nenek manggil gue kan gak gratis. Udahlah, gak usah formal-formal amat sama gue. Lagian juga gue ikhlas lo kata-katain. Kita juga teman sekampus, buat apa kita berantem, ya? Gila, nih cewek ternyata cakep juga. Apalagi kalau lagi ketawa. Maaf mas, neneknya udah siuman. Tadi nyariin mas. Udah siuman? Makasih sus. Nek. Oma? Oma? Alhamdulillah nenek udah sadar. Kamu ada di sini. Kamu udah kenal sama cucu Oma. Udah, Nek. Erik itu teman sekampus Mimin. Rick, kok kamu nggak pernah cerita ke Oma kalau kamu satu kampus sama Mimin? Kita juga baru tahu, Nek. Sebelumnya kita nggak kenal. Soalnya pas Erik cuti ke Australia, Mimin baru masuk kuliah. Benar begitu, Rick? Iya, Oma. Oh ya, Oma, kata dokter Oma harus banyak minum. Oh iya. Oma minum dulu. Nenek minum ya. Lagi, Nek. Jalla jalla asmara, hati ini terjalan. Sekarang waktunya Nenek makan. Pinter nih Oma makannya. Ya. Minum ya, Nek. Jala-jala asmara, jala-jala asmara, hatiku pun terjala rindu dengan dirimu. Setelah lama kita telah berpisah, aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih mengingat yang dulu. Aku
Yakin pulang sendiri? Yakin nggak apa-apa, udah biasa kok naik ojek. Padahal ya, gue pengen nganterin, cuman ya. Nggak usah lah, lagian pula. Kalau bisa ya, akunya juga nggak mau. Thanks ya Min, udah bantu-bantu, udah nemenin Oma juga. Kayaknya Oma udah mendingan deh, mudah-mudahan bisa segera keluar dari rumah sakit ya. Amin. Sekali lagi, makasih ya Min. Oh, jadi nyokap kamu udah lama meninggal. Iya. Semenjak itu, ya Bapak tuh dulu punya orkes gitu, dia sering panggil ke pesta-pesta gitu. Orkes? Apa itu orkes? Aduh, bakalan susah deh neranginnya. Secara ya, keluarga kamu itu bolak-balik luar negeri. Kamu sendiri anak gedongan. Pasti susah deh ngertinya. Gitu ya? Ya udah. Terus sekarang orkes itu kemana? Ya, gitulah. Semenjak ibu meninggal, semangat bapak juga jadi pudar juga. Terus? Terus, bapak juga sadar nggak boleh sedih terus-terusan. Ya, akhirnya bapak lebih semangat lagi dan berusaha untuk tetap cari makan. Tapi kan bukannya orkesnya udah bubar? Nah itu dia, akhirnya bikin gerobak dangdut deh. Tapi kenapa yang ngejalanin gerobak dangdutnya jadi kamu, bukan bokap? Karena bapak itu sakit kena stroke. Oh. Mukanya nggak usah berubah gitu kali, biasa aja. Tapi kamu ini bener-bener hebat ya. Hidup kamu tuh luar biasa banget. Penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, tapi kamu masih bisa terus tersenyum. Aku bener-bener kagum sama kamu. Kamu tuh seorang pahlawan. Pahlawan kemerdekaan kali revolusi. Enggak lah, yang jelas sih perjalanan hidup aku sekarang, aku jadiin pelajaran buat hidup aku selanjutnya. Makanya tuh, kamu nggak boleh sombong-sombong jadi orang mampu. Mentang-mentang mampu nih, jadi ngeremehin orang yang nggak mampu. Mestinya kamu itu lebih bersyukur, karena hidup kamu jauh lebih baik dari siapapun. Nyindir ya? Berasa. Enggak lah, cuma ngingetin aja lagi. Jangan boleh sombong ya, orang sombong matinya gosong. Bisa ya? Alhamdulillah Nina udah sadar. Kamu ada di sini. Jala-jala asmara, jala-jala asmara, hatiku pun terjala. Aneh ya. Bisa-bisanya tiba-tiba gue mikirin dia. Gue ngebayangin dia. Mungkin apa yang dia bilang ada benernya juga. Gue harus ngerubah sifat dan sikap gue. Aku masih mengingat yang dulu. Jala-jala asmara, jala-jala asmara, hatiku pun terjala, rindu dengan dirimu. Setelah lama kita telah berpisah, aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Aku masih mengingat yang dulu. Aku masih mengingat yang
ternyata Erik itu nggak seperti yang gue bayangin selama ini ya. Dia itu bisa baik dan lembut juga ternyata. Erik. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Enak kan lagunya? Biasa aja, Oma. Kamu ini, aku suka aja susah banget. Udah, nggak usah gengsi. Siapa yang gengsi emang biasa aja kok. Kok langsung enak. Kamu basah, saya basah. Atas basah, bawah basah, semua basah. Basah-basah keringat. Kamu suka kan sama dia? Oma ngawur deh ngomongnya. Enggak. Oma setuju kok. Kalau kamu pacaran sama dia, Pacaran? Amit-amit enggak, Oma. Ih. Oma, Erik, ini tuh ada apaan sih? Kok ada musik-musik dangdut gini? Kenapa emang nggak suka? Ih, norak tahu. Biasa aja kok, lo aja yang norak. Ih, kok kamu jadi sensi gitu sih? Berubah deh. Suka gua. Hah? Dia lagi? Aduh, kenapa dia lagi sih? Ih. Pak RT dan Bu RT. Ngeliatinnya biasa aja. Berisik. Sore-sore Pak RW. Pade, Pade kenapa? Pade, bangun Pade, bangun. Bentar, ada telepon. Halo? Pak De Mas, Sari cantik. Kenapa? Pak De Mas, Pak De, Apa tuh? Sing jelas. Pak De Mas. Iya, Pak De nyampa. Siapa sih, Man? Sari, Pak De. Halo, iya, Sar? Pak De. Iya, Pak De, kenapa, Sar? Pak De. Sari, ada apa? Pak De, kenapa? Apa? Kak, aku duluan dulu ya.
Iya, Siapa yang meninggal? Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu nggak cerita sama aku kalau bapak kamu meninggal? Maaf ya, aku gak kepikiran. Yang ada di pikiran aku cuma pengen buru-buru nguburin Bapak. Jadi papanya itu baru aja meninggal, toh. Aku turut berduka ya, Mi. Tapi tuh mereka ngapain dia berduaan kayak gitu? Ya, makasih ya. Terus habis ini kamu bakal tinggal sama siapa? Iya sendirilah, mau sama siapa lagi? Maaf ya tadi aku nggak sempat ke kuburan. Iya, nggak apa-apa. Doanya aja buat Bapak. Kalau misalnya butuh apa-apa, kamu telepon aku aja. Aku pasti bantu. Yang tabah ini. Makasih ya. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Mudah-mudahan Bapak udah tenang ya, Man ya. Insya Allah, amin. Ya, jadi perjuangan kita nggak sia-sia. Betul. Alhamdulillah banget buat hari ini ya. Makasih ya, Man, udah bantuin terus. Sama-sama. Ngantuk banget. Capek ya? Caduh sih. Dia lagi. Loh, Nyai Kampung. Ada apa ya? Lo tuh punya muka gak sih? Hah? Muka lo tuh taruh mana? Jangan sedikit pun lo deketin Erik ya, karena Erik itu tunangan gue. Maksudnya? Maksudnya, selain kampung ternyata lo tuh bego juga ya. Lo tahu kan orang yang udah punya tunangan itu nggak seharusnya dideketin. Lo tenang aja deh. Gue sama Erik gak ada apa-apa, gak ada hubungan apa-apa. Jadi lo gak harus capek-capek kayak begini. Iya, gue tahu. Tapi yang gue bingungin kenapa dia harus nempel terus sama lo? Atau jangan-jangan lo tuh guna-guna dia ya? Mana gue tahu ya kalau Erik mau nempel sama gue. Lo tanya aja sama dia sendiri. Oh, lo nantangin gue? Lo berani sama gue? Apaan sini? Hancurin semuanya! Baik, Bos. Lu diam, biar doang. Udah. Ini apaan sih? Aduh, Man. Bawa semuanya! Apaan? Woi, gerobak gue tuh! Woi, gerobak gue!
Aw, ya ampun orang gak gue apa-apain, cuma gue colek dikit aja tuh luka. Perih, Loli, perih. Ya lagian sih, bukan lo tabok aja tuh cewek. Kalau nggak lo tonjok kayak malah didiemin aja. Nasib gue kali harus kayak begini. Ya tapi nggak bisa didiemin gitu aja dong. Ini kan namanya udah tindak pengerusakan. Kalau perlu lo lapor polisi. Udah lah, nggak usah dipanjang lagi. Gue juga udah lupain kok. Min, lo gimana sih? Gerobak itu kan sumber pencarian lo. Ya gue juga mikirin itu. Tapi gue udah gak mau lagi berurusan sama yang namanya Erik, oke? Gak enak. Udahlah, males gue. Beasiswa yang waktu itu gue ajuin sampai sekarang gak ada kabarnya juga. Belum kali, Min. Paling minggu depan. Lagi pula, kayak lo gak perlu khawatir deh. Secara kan lo pintar tuh ya, pasti ntar lo lolos lah. Sembarangan kalau ngomong lo. Erik, lo bisa nggak ngajarin pacar lo? Biar ada rasa perikemanusiaannya sedikit. Maksud lo apa sih? Gue gak ngerti. Maksud gue apa? Pacar lo itu udah ngerusak gerobak dangdutnya Mimin. Dan sekarang apa? Gerobaknya rusak tau nggak? Gue harus ketemu Mimin sekarang. Nggak bisa. Lo mau ngapain? Percuma, dia nggak bakal mau ketemu sama lo. Mimin? Mimin, ini aku, Mimin. Min, keluar, Min. Min, aku mau ngomong sama kamu, Min. Mimin. 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 Kamu di mana sih, Min? Min. Kata-kata yang tak dapat kuungkap, ku rasa aku jatuh cinta saat kau melihatku dan ku tatap matamu, ingin rasanya ku memelukmu. Saat ku tulis namamu di hatiku, hatiku selalu tersenyum. Waktu berdua denganmu dan kau sentuh hatiku, ingin rasanya ku berkata, aku ingin mencintaimu. Dengan sederhana, ingin ku ucapkan kata-kata terindah, termanis dari hatiku. Asik, memang asik, berjoget dangdut memang asik. Asik, memang asik, berjoget dangdut memang asik. Keluar lo! Keluar! Keluar! Apaan sih? Apa hak lu buat marah dan ngerusak gerobak dangdutnya, Mimin? Emang lu siapanya gua? Kok kamu jadi marah-marah kayak gitu sih? Aku ngelakuin ini semua untuk hubungan kita. Hubungan apaan?
hubungan gua sama lu udah lama berakhir, tau gak lu? Erik, aku tuh masih sayang sama kamu. Aku pengen kita balikan lagi. Pakai dong otak lu. Jangan stupid gitu deh. Gue tuh nggak mau balikan sama lu. Gak akan pernah. Ngerti gak? Erik, kamu kok ngomongnya kasar banget sih, Rik? Dulu kamu tuh nggak kayak gitu, tau nggak? Itu dulu. Sekarang beda. Gua nggak mau ngeliat lu lagi di kehidupan. Kalau gua laporin semua perbuatan lu ke polisi, mau lu? Kok kamu kayak gitu sih, Rik? Aku tuh ngelakuin itu sengaja karena aku nggak mau sampai Mimin ngerusak hubungan aku sama kamu. Dengar. Mimin itu perempuan baik. Dan dia jauh lebih berharga dari. Erik! Satu lagi. Jangan berani lu sentuh Mimin. Atau lu akan berurusan sama gue. Ingat. Erik! Erik, kamu tuh bisa ninggalin aku kayak gitu. Erik! Kenapa, Bi? Kenapa? Badan Oma angkat malah dari pagi, Oma ngikut terus. Ya ampun, panas banget. Oma bangun, Oma. Ya, Oma. Loli, Mimin di mana? Kenapa dia nggak pernah ke kampus? Kenapa dia juga jarang di rumah? Mana gue tahu, cari aja sendiri. Gua serius. Gua nggak main-main. Dia di mana? Gue minta lo jangan ganggu sahabat gue lagi ya. Dia udah tenang tau nggak? Dia aja nggak pernah nyariin lo. Ngapain lo nyariin dia? Gue nggak mau sahabat gue ada masalah lagi, tau nggak? Lu bilang sama gua, Mimin ada di mana? Gua harus ketemu sama dia. Gua butuh. Percuma. Karena gue bakal ngelindungin dia. Lo nggak bakal bisa nemuin dia. Hah? Dia nyariin gue terus? Iya. Gue udah capek ngeladeninnya. Dia pakai ke rumah lo lagi. Wah, gila. Nekat juga itu orangnya. Untung lo nggak ke rumah gue. Coba kalau nggak, bisa berjam-jam dia pasti nungguin lo di rumah. Aduh, untung ya. Kayak dia suka nih sama lo. Lo nggak usah ngaco deh kalau ngomong. Lo, lagi malam gue masih balik ke rumah nih. Gue masih ngambil baju. Dan gue kan harus kuliah besok. Masa gue harus ketinggalan metode penelitian untuk ketiga kalinya sih? Ya udah tenang aja, gue pasti jagain lo ya. Oke deh, thank you Loli. Yaudah gue makan dulu ya. Ya. Sama gue, ngarang. Asik, memang asik. Berjoget dangdut, memang asik.
Min. Erik, Kamu kemana aja sih, Min? aku lagi ada kerjaan. Kenapa kamu nggak cerita sama aku soal kejadian yang menimpa kamu? Kejadian apa ya? Nggak ada kejadian apa-apa kok. Kamu bohong, mana tangan kamu? Aku mau lihat. Apaan sih? Aku mau lihat. Apaan sih? Apaan sih? Kamu udah deh, nggak usah sok peduli sama aku. Emang aku siapa kamu sih? Kamu ngomongnya gitu sih? Udahlah, kamu nggak usah pura-pura. Aku sadar diri aku. Aku sadar bahwa aku nggak boleh deket sama kamu. Min. Udahlah, mendingan sekarang kamu pergi. Dan kamu mendingan bilang sama pacar kamu itu, urusin pacar kamu. Bilang sama dia nggak usah ngancurin hidup aku lagi. Dan kamu mendingan pergi secepatnya deh, daripada pacar kamu bertindak lebih ganas lagi. Shelly itu cuma mantan pacaran. Dia bukan siapa-siapa aku. Dan kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Terserah lah ya, aku nggak mau tahu. Pokoknya mulai detik ini, kamu hilang dari depan mata aku. Enggak. Justru sebaliknya. Aku mau mulai detik ini, kamu terus ada di samping aku. Aku terlanjur cinta sama kamu. Kamu ngomong apa? Aku cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan. Aku nggak bisa, Rik. Kenapa? Karena ada jarak yang begitu dalam di antara kita. Dan kita nggak akan bisa ngelaluin itu. Aku nggak peduli. Aku malah sangat peduli. Dan aku berharap kita nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Kamu sadar dong, orang-orang seperti aku nggak akan mungkin bisa masuk dalam kehidupan kamu. Aku sama sekali nggak ngerti apa yang kamu omong. Yang aku tahu, aku cinta sama kamu, titik. Peduli saya tanpa kata lain, aku nggak peduli. Kamu lihat kenyataannya dong, Rik. Aku lihat kenyataannya, Min, dan kenyataannya. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Please, aku nggak mau jauh dari kamu. Please, Min. Aku nggak cinta sama kamu. Min, kenapa kamu bohong, Min? Min. Mimin. Gue gak boleh jatuh cinta sama dia. Walaupun gue cinta banget sama dia. Maafin aku, Erik. Maafin. Oma kenapa, Oma? Oma! Bibi! Ampun, Oma kenapa lagi, Mas? Cepet telepon dokter sekarang, cepet telepon dokter. Iya, Mas. Oma tahan ya, Oma, sabar ya, Oma. Dokter lagi sini, Oma, sabar ya. Coba tarik nafas, Oma. Iya, Oma. Bi, buruan! Oma.
Sabar Oma, sabar. Udah kantin duluan ya. Iya. Mimin udah datang belum? Mas Kimi belum datang. Hey. Tumben deh lo, datang siang. Ketawa lagi. Gue kangen ya. Iya enggak bukan, soalnya kata teman-teman lo dapat beasiswa. Masa sih? Emang lo udah liat papan pengumumannya? Belum sih. Apa mau kita cek aja? Yaudah liat yuk. Sorry ya. Pegang dong. Lo cari bensin ya? Iya. Gue dapet beasiswa! Loli! Loli! Itu artinya berarti semester depan udah di Malaysia. Gue antara sedih sama seneng deh jadinya. Iya, alhamdulillah banget ya. Tapi itu semua juga berkat doa lo. Iya, tapi inget, lo di sana nggak boleh nakal-nakal ya. Jaga diri baik-baik. Pastinya dong. Nih. Gue seneng banget. Ada apa nih? Bagi-bagi dong kalau bagi ya. Gue dapet beasiswa, Ndra. Hah? Keren kan temen gue? Serius lo? Iya. Keren banget, gila banget. Selamat deh. Selamat. Rombongan sirkus tuh pada kemana? Tumben lo sendiri. Bisa ini orang. Mereka lagi jengukin neneknya si Erik. Neneknya Erik? Emang kenapa neneknya? Baru tadi pagi masuk rumah sakit. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Asik, memang asik. Berjoget dangdut memang asik. Nenek kenapa sih, Rik? Detak jantung Oma makin parah. Bukaannya jadi lebih kecil. Jadi sekarang Oma lebih susah bernafas. Nek, Nenek cepat sembuh ya. Harus cepat sembuh, Nenek ya. Kok kamu gak bilang sama aku sih, Rik? Harusnya kamu bilang dong sama aku kalau Nenek sakitnya udah lama. Kalau Andra nggak bilang sama aku gak akan tahu. Aku pikir kamu udah gak peduli lagi sama kami. Makanya aku gak bilang sama kamu. Kamu marah ya? Oma? Nenek udah sadar. Alhamdulillah Oma akhirnya sadar juga. Semenjak Oma pingsan semalam, baru sekarang Oma sadar. Alhamdulillah. Sepertinya semua ini berkat kamu, Min. Karena sejak awal Oma sakit, Oma selalu manggil-manggil nama kamu. Makanya aku nyariin kamu. Karena Oma pengen banget ketemu sama kamu. Jadi waktu kamu ke rumah, Nenek udah sakit. Iya. Ya Allah, aku jahat banget. Aku kok jadi egois begini sih? Iya, Nek. Hanya dirimu di hatiku. Oh, hanya dirimu yang ku cintai. Bagaimana caranya diriku ini meyakinkan ketulusanku. Oh, meyakinkan apa isi hatiku. Jadi,
Kamu kapan berangkat? Minggu depan, Berapa lama? 3 tahun. Kenapa? Kok kayak nggak ikhlas gitu sih? Ya, di sana kan cowoknya keren-keren. Pasti kamu suka. Cemburu ya? Hah? Duh, tenang aja deh. Aku itu tipe cewek yang sangat setia. Jadi cinta kamu, cinta aku cuma buat kamu. I love you deh pokoknya. Beneran? Beneran lah. Sumpah? Sumpah. Ya udah kalau gitu kamu harus email aku tiap hari. Terus setiap emailnya harus isi kegiatan kamu sehari-hari. Dan kalau misalnya aku telepon kamu, harus langsung kamu angkat. Mau lagi di kampus, lagi di jalan, harus kamu angkat. Janji? Janji. Yeay! I love you! Jala-jala asmara, jala-jala asmara, hatiku pun terjala rindu dengan dirimu. Setelah lama kita telah berpisah, aku masih seperti dulu. Aku masih seperti Oma? dulu. Aku masih mengingat yang dulu. Aku masih mengingat yang dulu. Jala-jala asmara, jala-jala asmara, hatiku pun terjala rindu dengan dirimu. Setelah lama kita telah berpisah, aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Itu komplek elit. Aku masih Mestinya lo yang maaf. Selera pemukiman, kayak jambu jala. Cuci kayak ke baju bola. Udah, nggak usah khawatir. Pasti penyanyi juga. Iya. Ya. Syara, kamu baru balik. Sorry. Ngomong ngapain sih ngundang penyanyi yang gerobak dangdut itu nyanyi lagi di rumah kita? Oke. Ngadep dulu, Pak. Ngomong apa? Ngomong lupa. Sorry. Kan aku udah ngomong.